materi selanjutnya adalah mengenai standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko menetapkan penetapan menyeluruh terhadap keberhasilan pengelolaan risiko, termasuk deskripsi proses manajemen risiko bersama dengan kerangka kerja yang disarankan untuk mendukung proses tersebut. ISO 31000 di dalam versi terbarunya pada tahun 2018 dan juga standar KOSO tahun 2013. ISO 31000 diakui secara internasional dan merupakan standar manajemen risiko yang sangat berpengaruh. Mengingat penyebaran dan pengaruh perusahaan-perusahaan AS, standar ini telah diadopsi dan diadaptasi oleh banyak negara dan juga bisnis di seluruh dunia. KOSO juga memberikan standar untuk IRM. Hal ini dirilis sebagai kerangka kerja yang disebut Rainbow Double Helix yang diterbitkan pada tahun 2017. Penting untuk membedakan antara standar manajemen risiko dan juga kerangka manajemen risiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISO 31000 yang dulunya dibuat pada 2009 lalu direvisi pada tahun 2018. ISO 31000 ini sendiri adalah standar internasional untuk manajemen risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi atau ISO, dan standar ini memberikan panduan dan prinsip untuk organisasi dalam mendirikan, menerapkan, menjaga, dan terus meningkatkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko mereka. Memiliki tujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai sebuah organisasi dalam mencapai tujuan tersebut. Perusahaan bisa melakukan beberapa cara, mulai dari meningkatkan kinerja, mendorong pelaksanaan inovasi, hingga memberi dukungan untuk mencapai sasaran. Lingkup komponen kunci dari ISO 31000 2018 meliputi lingkup. Standar ini menguraikan prinsip kerja dan proses untuk mengelola risiko dalam sebuah organisasi tanpa memandang ukurannya, sektor, atau sifat kegiatannya. Memiliki prinsip menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam tata kelola organisasi secara keseluruhan. Strategi dan proses pengambilan keputusan juga mempromosikan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan transparan dalam mengelola risiko. Kerangka kerjanya menyediakan kerangka kerja yang fleksibel yang dapat diadaptasi oleh organisasi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan khusus mereka, termasuk komponen seperti menetapkan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan peninjauan, serta komunikasi dan konsultasi. Lalu prosesnya menguraikan proses sistematis untuk mengelola risiko yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pemantauan, dan peninjauan risiko di seluruh organisasi. Lalu berintegrasi, mendorong organisasi untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen keseluruhan mereka, termasuk proses lainnya yang relevan seperti perencanaan strategis, manajemen proyek, dan manajemen kinerja. Dan peningkatan berkelanjutan menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen risiko, termasuk belajar dari pengalaman, memantau perubahan dalam lingkungan internal dan eksternal, dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko sesuai kebutuhan. ISO 31000 2018 ini diakui dan diadopsi secara luas oleh organisasi di seluruh dunia sebagai praktik terbaik untuk mengelola risiko dengan efektif. Ini memberikan bahasa dan kerangka kerja yang umum untuk membahas dan mengatasi masalah yang terkait dengan risiko, membantu organisasi meningkatkan ketahanan mereka, dan meningkatkan pengambilan keputusan mencapai tujuan mereka dengan lebih percaya diri. Selanjutnya adalah manajemen risiko perusahaan. Manajemen risiko perusahaan itu merupakan pendekatan penting dalam tata kelola perusahaan yang efektif. Hal ini itu melibatkan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melibatkan pemangku kepentingan transparan dan siklus berkelanjutan. Dengan melibatkan semua tingkat organisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi berbagai risiko potensial yang mungkin timbul, baik dari lingkungan eksternal maupun dari internal.
internal. Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya masing-masing resiko. Ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menetapkan prioritas dan mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai.